Shalom. Hari-hari ini kita mungkin ada di dalam suasana yang berbeda. Kita ada di dalam rumah dan kita banyak waktu. Tapi apakah waktu itu kita pakai untuk kesibukan, untuk marah dengan anak-anak, untuk menjadi letih dan bosan karena mungkin kita menginginkan mall, kita menginginkan nonton, ataukah hari-hari ini kita benar-benar mencari Tuhan? Saudara, ada sesuatu yang sangat indah. Tuhan berkata bahwa di dalam hidup kita harus mempunyai yang namanya jubah glory and beauty. Mari kita baca ayatnya. Dikatakan saudara di dalam Keluaran 28 ayat yang keempat, saudara. Dikatakan buatlah pakaian kudus. Dan namanya Tuhan mengatakan dengan sangat jelas di dalam bahasa Inggris. Dan namanya adalah glory and beauty. Saudara, pada waktu kita, saudara, dan Alkitab berkata tentang pakaian, maka itu sebenarnya bicara tentang apa yang kita lakukan sehari-hari. Saudara, seperti setiap hari kita harus menggunakan pakaian, demikian juga saudara, kata pakaian artinya di dalam Alkitab adalah cara kita bersikap sehari-hari. Dan Tuhan berkata pakaian yang Dia suka, pakaian yang harusnya kita pakai adalah namanya glory and beauty. Saudara, artinya kemuliaan dan keindahan. Apakah hari-hari ini kita memakai baju kemuliaan? Saudara, dan ayatnya berkata dengan sangat jelas bahwa tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Hari ini saya mau bertanya, seberapa kita berani menderita bagi Kristus? Seberapa kita berani, saudara, untuk mengalah? Seberapa kita berani untuk memilih, saudara, untuk diam? Seberapa kita, saudara, memilih untuk, saudara, disalahkan? Itulah pakaian kemuliaan. Hari itu ada seorang ibu yang bersaksi dan bercerita kepada saya. Saudara, suaminya sama sekali tidak percaya Tuhan. Dan suaminya selalu marah kalau dia memberi. Saudara, dan karena itu dia tidak berani untuk memberi dari uang suaminya. Akhirnya ibu ini mencari pekerjaan. Dan dalam pekerjaan sampingannya lah uang itu yang dia pakai untuk memberi. Bahkan saudara, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu suami saya tidak bayar perpuluhan. Jadi dari uang dia bayarkan, saudara, perpuluhan untuk suaminya. Saudara, ini adalah sikap yang ajaib. Ini namanya adalah glory atau kemuliaan. Keberanian menderita, keberanian melakukan buat orang lain. Tetapi kemudian terjadilah sesuatu yang ajaib. Saudara, didikan Tuhan mulai turun. Karena kemuliaan selalu membawa juga didikan. Saudara, tiba-tiba suaminya kena PHK. Dan tiba-tiba suaminya, saudara, tidak dapat pesangon. Tiba-tiba dalam kondisi yang sangat-sangat masalah soal ekonomi. Suaminya diam di rumah berbulan-bulan. Suaminya bahkan harus hidup daripada uang istrinya. Saudara, dan suaminya tiba-tiba sadar bahwa selama ini dia tidak memberi perpuluhan. Selama ini dia melarang istrinya pelayanan. Selama ini dia melarang istrinya memberi, adalah sebuah kesalahan besar. Saudara, dan tiba-tiba di satu pagi, saudara, kemuliaan itu datang. Suaminya berlutut dan berkata kepada istrinya, ajari aku berdoa, ajari aku kenal Tuhan, ajari aku untuk sungguh-sungguh pelayanan. Karena walaupun aku Kristen, aku ternyata tidak kenal Tuhan. Itulah kemuliaan. Saudara, dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saudara, suaminya mengebu-ngebu mencari Tuhan. Suaminya mulai ikut ke jalan dalam suasana seperti ini, saudara. Dan suaminya membagi, saudara, roti, membagi makanan dari satu orang ke satu orang yang membutuhkan. Saudara, dan pada waktu suaminya melakukan itu, dia berkata, saya belum pernah mengalami sukacita yang seperti ini. Padahal saya tahu keuangan kita mepet sekali. Bahkan saya nggak punya pekerjaan. Kenapa saya bisa begitu bersukacita? Saudara, kurang lebih 2 minggu pada waktu dia terus melakukan itu, kemuliaan lagi datang, saudara. Tiba-tiba suaminya ditelepon dan dikatakan, apakah Bapak dalam kondisi begini berani untuk menjadi penjaga bla bla bla, saudara. Ada banyak hal lah yang diminta, saudara. Dan kemudian dia bilang, enggak apa-apa, saya percaya darah Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan. Singkat cerita, saudara, dia menerima pekerjaan itu, saudara, di bagian medis. Dan setiap hari, saudara, dia berhubungan dengan pasien, dengan orang dan sebagainya. Bukan bagian kedokterannya, bagian logistiknya.
Tetapi yang ajaib, ini sudah 2 bulan saudara. Pada waktu dites, orang banyak sekali yang kena. Dia selalu sehat sama sekali. Dan dia mendapat gaji 2 kali lebih besar daripada gaji sebelumnya. Sekali lagi, Tuhan selalu membawa kita di dalam kemuliaan. Dan Tuhan sangat ingin membawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tetapi kemuliaan tidak bisa turun tanpa ada seseorang yang berani membayar harganya. Ada orang yang berani meletakkan ego, meletakkan uang, meletakkan saudara pride, kebenarannya saudara, bahkan impiannya. Dan harganya, upahnya adalah kemuliaan. Tapi ada satu lagi yang namanya beauty saudara. Saudara dan banyak orang tidak tahu bagaimana saudara bersikap saudara untuk di dalam hidupnya selalu mengeluarkan keindahan. Keindahan bukan soal rupa. Ada orang berkata, wah kalau saya operasi plastik, kalau saya menjadi sangat-sangat kurus, cantik seperti umur 20-an, mungkin itulah yang disebut beauty. Sama sekali tidak. Alkitab berkata Tuhan tidak melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Saudara, beauty adalah pada waktu perkataanmu membawa shalom. Saudara, beauty adalah waktu kamu punya hati yang tenang dalam segala keadaan. Saudara, beauty adalah pada waktu saudara engkau bisa rukun bersama, tinggal di dalam rumah. Hari-hari ini saya mendapat telepon dari begitu banyak ibu yang anaknya remaja, anaknya masih balita, anaknya masih berumur saudara ya. Mungkin sekitar 12 tahun dan mereka berkata, wah saya rasanya stres melihat mereka tiap hari. Biasanya ibu-ibu bisa mengirim anaknya ke sekolah. Dan minimal mereka punya waktu 10 jam tanpa melihat kenakalan anaknya. Saudara, dan hari-hari ini anak-anaknya terus ada di rumah dengan segala macam ulah. Saudara, dan mereka stres. Tetapi Alkitab berkata dengan sangat kuat. Salah satu keindahan adalah ketenangan. Pada waktu kita bisa tenang, kita bisa berdoa. Pada waktu kita bisa tenang saudara, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Pada waktu kita bisa tenang saudara, kita bahkan bisa mendengar suara Tuhan. Pada waktu kita bisa tenang, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Sekali lagi, saya mau bersaksi saudara. Di hari-hari seperti ini ada begitu banyak saudara yang membutuhkan. Dan setiap hari kami menerima telepon lebih dari 200 orang saudara. Yang membutuhkan doa, yang membutuhkan sembako, yang membutuhkan disemprot disinfektan rumahnya. Yang membutuhkan saudara konseling, yang stres, yang tidak bisa tidur. Kami menerima telepon dari rumah sakit, permintaan bantuan APD, sarung tangan, masker. Saudara, tetapi kita tahu saudara, kita tahu bahwa sekolah libur. Dan artinya saudara banyak sekali yang tidak mendapatkan pemasukan. Apa akibatnya? Saudara, gaji guru dan semua karyawan sebenarnya menjadi sangat-sangat susah didapat. Tetapi sekali lagi kami memilih untuk tetap tenang. Kami memilih saudara beauty. Kami melayani semua orang. Saudara, kami masuk ke gereja-gereja dimanapun mereka membutuhkan. Saudara, sembako dan saudara disemprot disinfektan. Kami menerima bahkan bukan dari gereja, dari masjid, dari manapun juga. Saudara, kami bahkan menerima saudara. Saudara, ibu-ibu yang stres. Kami menerima, membantu mereka untuk menangani anak-anak mereka. Saudara, dan saya bersaksi, Tuhan gak pernah bohong. Pada waktu ada glory and beauty dalam hidup kita. Orang lain resepsi, maka kita resepsi. Saudara, hari-hari ini saya tidak tahu dari mana mereka mendengar. Kami menerima puluhan ton saudara. Dan kami sudah bagi lebih dari 500.000 pack. Saudara, hari-hari ini kami menerima ikan saudara bertonton. Kami menerima daging. Kami menerima snack. Kami menerima roti. Dan setiap kali kami menerima semua, kami tahu berkat Tuhan turun pada waktu kita mengenakan glory and beauty. Saudara, tetapi bukan cuma itu. Kami memenangkan ribuan jiwa di saat seperti ini.
akan ada banyak orang yang menangis melihat mujizat Tuhan. Sekali lagi ada 2-3 orang yang beberapa minggu ini, saudara, setelah minggu-minggu yang lalu kembali saya melihat kesaksian dan melihat keajaiban Tuhan. Ada 2-3 yang sudah ada di ruang ICU dan bukan agama Kristen, dimenangkan, disembuhkan, bahkan bangkit hanya pada waktu didoakan. Sekali lagi, glory and beauty. Tuhan sedang mau berjalan bersama kita. Jangan pernah takut. Dan sekali lagi saya melihat pemeliharaan Tuhan. Saudara, tiba-tiba ada orang yang berkirim dan berkata, saya mau ikut Bu untuk membiayai guru-guru. Sehingga semua PK, semua dana, semua kebutuhan tercukupi. Orang lain resesi, kita resepsi. Orang lain berhemat, kita berhikmat. Dan kalau saudara terus mau mengenakan beauty and glory, maka yang pertama, berhikmatlah, tetaplah tenang, bersikaplah manis. Biar seluruh keluarga menikmati keindahanmu. Maka saudara akan menerima glory, yaitu kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.